Hai, Assalamualaikum. Bagaimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Oke, kali ini HiFU akan merecap film tentang hacker, yaitu film iBoy yang dirilis tahun 2017. Film ini bercerita tentang seorang pemuda yang memiliki kekuatan atau kemampuan di luar nalar. Pemuda ini bisa meretas perangkat komputer, smartphone, dan perangkat lain yang menggunakan listrik hanya dengan pikirannya. Penasaran dengan film hacker yang satu ini? Langsung saja kita cek recap filmnya. Cerita ini diawali dengan seorang pemuda yang sedang berjalan. Dia bernama Tommy. Dia mempunyai sahabat yang bernama Danny. Tommy menyukai seorang wanita yang bernama Lucy, tapi dia belum mengungkapkannya karena dia belum berani akan hal itu. Dan ini adalah Eugene, orang yang sok jago di sekolah. Tommy tinggal bersama neneknya yang bernama Nancy, karena orang tua Tommy sudah tidak ada. Saat malam, ketika Tommy pergi ingin menemui Lucy di rumahnya, dia merasa aneh karena pintu rumah Lucy terbuka. Setelah masuk ke dalam, ternyata ada para penjahat yang menyatroni rumah Lucy dan Lucy tampak dilecehkan oleh mereka. Dan kejadian keji tersebut direkam oleh seseorang. Karena Tommy kalah jumlah, dia memutuskan untuk kabur. Lalu para penjahat itu mengejar Tommy dan menembak Tommy tepat di mana telepon itu menempel di telinganya. Namun untungnya, Tommy masih bisa diselamatkan. Dan Tommy mengalami koma selama 10 hari. Ketika Tommy sadar, neneknya sudah berada di samping Tommy. Dan dokter pun menjelaskan bahwa Tommy terkena tembakan di kepalanya. Dan sebelum menembus kepala, terlebih dahulu peluru menembus handphone. Oleh karena itu, fragmen atau serpihan handphone masuk ke kepalanya. Dan serpihan tersebut tidak bisa dikeluarkan semuanya karena telah masuk ke saraf otak yang mana akan membahayakan nyawa Tommy. Dan dokter berkata jika terjadi hal yang tak biasa pada Tommy agar segera memberitahunya. Setelah itu, Tommy mengalami hal-hal yang tidak biasa. Dia bisa mendengarkan suara komunikasi dari perangkat handphone dan Tommy bisa melihat lalu lintas data digital di mana-mana. Itu dikarenakan komponen smartphone yang tertinggal di kepala Tommy yang telah menyatu dengan saraf otak. Jadi, Tommy seperti manusia server internet. Dia bisa mengolah data, bahkan meretas jaringan internet di seluruh dunia tanpa perangkat komputer atau smartphone. Singkat cerita, Tommy mengunjungi rumah Lucy dan menemuinya. Tom meminta maaf pada Lucy karena pada saat kejadian, Tommy tidak bisa menolong Lucy. Namun, Lucy mengerti akan hal itu dan berharap keadaan kembali membaik. Setelah itu, Tommy pulang ke rumahnya. Ia kembali mendengar obrolan dari seluler orang lain dan dia bisa melihat data-data digital dan angka-angka dari perangkat yang terhubung dengan listrik. Bahkan, dia bisa melihatnya di seluruh penjuru kota. Karena merasa pusing, Tommy pun lalu pingsan. Keesokan harinya, Tommy terbangun dari tidurnya karena pingsan saat semalam. Dia pergi ke sekolah seperti biasa dan Tom bertemu Danny. Dia pun mengabari Danny bahwa Eugene adalah salah satu penjahat yang terlibat dalam pelecehan Lucy. Tommy tahu itu karena ketika mengunjungi rumah Lucy, smartphone Eugene terkoneksi dengan wifi di rumah Lucy, tepat pada jam kejadian di mana Lucy dilecehkan. Tapi Danny menyangkalnya karena menurutnya senakal-nakalnya Eugene dia masih punya batasan. Saat di sekolah, dia bisa melihat aktivitas seluler teman-temannya, termasuk Eugene, yang mana dia sedang memutar video pelecehan Lucy. Tom semakin curiga pada Eugene, dan karena kesal, dia merusak smartphone Eugene dengan cara meledakkannya dengan ledakan kecil. Karena tidak terima dengan apa yang dilakukan Eugene and the gang, Tommy hendak balas dendam atas perbuatan mereka. Dia terlihat mengotak-atik data seperti dia belajar bagaimana caranya meretas. Dengan kemampuannya itu, dia bisa menjadi hacker tanpa menggunakan perangkat apapun. Keesokan harinya, dia mulai meretas ponsel Eugene and the gang. Dan juga Tommy meretas sistem yang ada di rumah mereka. Eugene and the gang mulai mendapat teror dari Tommy. Tak disangka, salah satu dari mereka yang bernama Cass sedang melakukan hal yang memalukan. Dan ketika ada perkumpulan di sekolah, Tommy meretas laptop yang terhubung ke proyektor dan Tommy menayangkan apa yang dilakukan Cass semalam. Dan Cass pun keluar karena malu. Setelah itu, Tom memberitahu Lucy akan hal tersebut.
dan Tommy diam-diam memberi pesan pada Lucy dan menamakan dirinya iBoy sebagai identitas rahasianya. Lalu, Tommy mengajak Lucy duduk santai di tepi danau hanya untuk sekedar bercengkrama. Pada malam hari, Eugene and the gang hendak mencuri mobil di pinggir jalan. Setelah mobil itu terbobol, mereka masuk ke dalam, dan tiba-tiba pintu mobil terkunci dengan sendirinya. Tak diduga, itu adalah ulah Tommy yang meretas sistem mobil itu dengan pikirannya. Tom atau iBoy mengancam mereka dan menanyakan kenapa mereka menyatroni keluarga Walker dan melecehkan Lucy. Lalu, mobil itu pun mengeluarkan asap dan karena sangat ketakutan, Cash memberitahu bahwa mereka disuruh oleh Katz. Dan setelah itu, iBoy membuka kunci mobil. Mereka pun keluar dan mobil pun meledak. Setelah itu, Tommy melacak Katz dan menemukan lokasinya. Tommy meretas TV di tempat Katz, dan Tommy memperlihatkan mobil Katz yang dikencingi seseorang. Sontak, Katz dan kawan-kawannya keluar untuk memeriksa. Setelah semuanya keluar, Tommy pun masuk dan merusak barang-barang yang ada di ruangan tersebut. Dan Tommy pun menemukan banyak sabu-sabu yang disembunyikan di dalam sound aktif. Tommy mengambil semua sabu-sabu tersebut dengan berencana melakukan aksi teror selanjutnya. Tommy membungkus sabu-sabu tersebut dengan plastik kecil, lalu meletakkannya di dalam rumah Eugene and the gang. Dan Tommy menghubungi polisi dengan kekuatan hacker supernya. Pada akhirnya, Eugene and the gang ditangkap oleh polisi. Di sisi lain, rekening milik Katz juga diretas dan saldonya menjadi kosong. Karena sudah banyak teror dari iBoy dan separuh anak buahnya masuk penjara, bos besar mereka yang bernama Ilman harus ikut campur. Tommy yang mengetahui akan hal itu, dia mencari identitas Ilman. Namun sayangnya, identitas Ilman tidak bisa dideteksi, alias Ilman dilindungi oleh sesuatu agar identitasnya tidak terbongkar. Tommy hendak melakukan aksi berikutnya. Dia berniat membakar semua sabu-sabu milik Ilman. Nenek Tommy tampak khawatir dengan Tom. Lalu dia menemui Danny dan menanyakan tentang Tommy serta meminta Danny untuk selalu mengawasinya. Di sisi lain, Tommy meretas jaringan satelit guna melacak Katz dan Ilman. Setelah mendapatkan lokasinya, Tommy pun bergegas menuju markas mereka. Setelah sampai di tempat, Tommy berhasil melumpuhkan para penjaga di sana. Akhirnya, Tommy menemukan sabu-sabu yang banyak dan Tommy pun membakarnya. Tiba-tiba, seketika bogem mentah mendarat di pipi sebelah kanan Tommy. Dan Tommy dipukuli oleh anak buah Ilman. Karena terdesak, Tommy mengeluarkan suara yang membuat telinga mereka terganggu dan Tommy pun berhasil kabur. Keesokan harinya, Tommy bertemu dengan Danny dan mereka tampak membicarakan sesuatu. Melihat dari gelagat Danny, dia tampaknya sudah mengetahui jika iBoy adalah Tommy dan Danny pun pergi. Malam harinya, Tommy pulang ke rumah. Dan tak diduga dia ditodong pistol oleh anak buah Ilman. Dan ternyata Ilman si bos besar Eugene and the gang telah berada di rumah Tommy. Dan Nancy, neneknya Tommy, disekap. Tak disangka Ilman telah mengetahui bahwa iBoy adalah Tommy. Ternyata yang memberitahu Ilman bahwa iBoy adalah Tommy yaitu Danny, sahabat Tommy. Danny telah mengkhianati Tommy, sahabatnya sendiri. Ilman meminta Tommy untuk mengisi saldo rekening bank yang kosong. Awalnya Tommy menolak, namun karena neneknya dan Lucy disekap, dengan terpaksa Tom melakukannya. Di sebuah gudang di mana Lucy disekap, Tommy berhasil meretas smartphone milik anak buah Ilman dan menelepon polisi. Polisi pun datang, namun mereka bersembunyi dan berhasil lolos. Karena ada kesempatan, Lucy berhasil mengambil pistol dan menodong Eugene dan teman-temannya. Tak lama, Ilman datang ke gudang itu dengan membawa Tommy, dan Lucy kembali disandra. Tommy diminta untuk mengisi saldo rekening lagi, namun Tommy tidak bisa melihat smartphone-nya karena dipegang oleh Ilman. Namun, Tommy berhasil meledakkan smartphone Ilman dan anak buahnya, dan Ilman pun kabur. Tommy pun mencarinya keluar. Tiba-tiba, dari belakang Ilman memukul Tommy dengan tongkat besi. Ketika Ilman hendak membunuh Tom, Lucy datang dengan membawa pistol. Dan dia menembak Ilman, lalu Ilman menampar Lucy. Dengan sisa tenaga yang dimiliki, Tommy terbangun dan Tommy mengeluarkan semua kemampuannya dengan mengeluarkan kejut listrik bertegangan tinggi dan Ilman pun mati. Tommy pun langsung tak sadarkan diri. Singkat cerita, Tommy kembali tersadar di rumah sakit yang ditemani oleh neneknya Nancy. Setelah itu, keadaan sudah berangsur membaik.
Danny pun mencoba meminta maaf atas pengkhianatannya terhadap Tommy dengan memberikan Tommy uang. Namun, Tommy menolaknya. Dan tampaknya persahabatan mereka tidak baik seperti dulu. Dan nyatanya, Danny adalah orang yang merekam pelecehan terhadap Lucy. Akhirnya, Tom dan Lucy kembali merasa tenang. Lucy pun sekarang sudah mengetahui bahwa iBoy adalah Tommy. Dan Tommy pun masih bisa menggunakan kemampuannya. Dan film pun tamat. Wah, seru ya filmnya. Film ini mempunyai pesan bahwa kita harus berani mengungkapkan kebenaran walaupun itu sangat berat untuk dilakukan. Dan janganlah kita sekalipun untuk mengkhianati kepercayaan teman kepada kita. Kalau sobat punya kemampuan seperti Tommy, mau dipakai untuk apa ya? Dukung terus HiFU agar bisa lebih baik lagi. Sampai jumpa di video recap selanjutnya ya. Wassalamualaikum.